Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dalam video kali ini kami akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, serta pemikiran berdasarkan ekonom Muslim, Abu Yusuf serta Abu Ubaid, dan imam-imam mazhab. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kebijakan ekonomi dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang berdiri pertama kali sejak berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pemimpinnya yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana dalam masa pemerintahannya beliau sempat membuat beberapa kebijakan ekonomi, di antaranya yang pertama yaitu mendirikan kantor catatan negara dan kantor layanan pos atau yang biasa disebut dengan Al-Barid, mencetak mata uang Islam, mengembangkan jabatan Al-Qadi atau hakim sebagai jabatan yang profesional, membuat pasukan Suriah menjadi pasukan militer yang kuat, disiplin dan terorganisir, dan juga Muawiyah termasuk sebagai pemimpin Islam yang mulai merintis ekonomi maritim. Kebijakan yang beliau buat dalam pemberian gaji kepada para tentara, membangun armada laut, serta pengembangan birokrasi seperti lembaga pengumpulan pajak dan administrasi politik. Yang kedua adalah masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Di antara kebijakan yang terkenal yang dibuat oleh Abdul Malik bin Marwan adalah yang pertama, beliau mencetak mata uang dengan mencantumkan lafaz basmalah serta memberikan pelarangan untuk menggunakan mata uang yang lain. Yang kedua, beliau akan menjatuhkan hukuman ta'zir kepada mereka yang mencetak mata uang di luar mata uang negara atau mata uang resmi yang beliau buat, dan membebaskan beban pajak pada kaum muslimin. Yang keempat, mengembalikan beberapa tentara menjadi petani sebagaimana profesi awal mereka. Yang kelima, membentuk Mahkamah Agung, dan yang terakhir adalah memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi untuk administrasi dalam pemerintahan yang beliau buat. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa tersebut Bani Umayyah mengalami keemasan. Bermula ketika beliau dilantik, beliau menyerahkan seluruh hartanya kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Kebijakan yang kedua adalah menghapus pajak bagi kaum muslimin, mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani. Beliau juga memulai memberantas cukai dan kerja paksa. Mengurangi beban pajak kepada Kristen Najron yang mulanya 2.000 keping menjadi 200 keping. Dan beliau juga membuat kebijakan bahwa setiap daerah punya wewenang untuk mengelola zakat di daerahnya masing-masing tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi kepada daerah yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Beliau juga tidak mengambil sesuatu apapun dari Baitul Mal termasuk pendapatan fai yang menjadi haknya. Beliau juga memprioritaskan pembangunan dalam negeri, memperbaiki tanah, pertanian, irigasi, serta pengairan sumur-sumur dan pembangunan jalan raya. Selanjutnya adalah Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, yaitu kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah juga memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dikarenakan letak daerah yang sangat subur, yaitu berada di bantaran tepian sungai ke selatan, Sawat, yang menumbuhkan berbagai jenis buah dan sayuran yang tumbuh di daerah panas maupun dingin, seperti kacang, jeruk, terong, tebu, dan beragam bunga, seperti bunga mawar dan violet, juga tumbuh subur. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Akibatnya, kafilah-kafilah dagang kaum muslimin yang melintasi segala negeri dan kapal-kapal dagangnya mengarungi 7 lautan. Selain itu, perkembangan bidang pertanian juga sangat maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya yang berada di daerah yang sangat subur. Pertanian juga merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahan tanah hampir semuanya dikerjakan oleh penduduk asli yang statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru.
lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun secara perlahan-lahan. Mereka membangun saluran irigasi sehingga membentuk jaringan yang sempurna. Tanaman asal Irak terdiri atas gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Penyebab jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah, yaitu yang pertama persaingan antar bangsa Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya, orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Yang kedua adalah kemerosotan ekonomi. Meski sempat bergelimang kekayaan, ternyata kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Yang ketiga, Perang Salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar. Dan yang keempat adalah serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi, di mana tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad, sehingga penguasa terakhir kekhalifahan Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol yang sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis juga mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi dari ekonom Muslim. Yang pertama adalah pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf. Abu Yusuf atau yang mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi lahir pada tahun 113 Hijriah di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta wafat pada tahun 182 Hijriah. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor atau kaum pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf terdiri atas pemikiran yang pertama, yaitu tentang negara dan aktivitas ekonomi, di mana menurut Abu Yusuf, tugas utama seorang penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan dari rakyatnya. Beliau juga menegaskan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek dan berorientasi kepada kesejahteraan umum. Yang menarik untuk kita ketahui bahwa persepsi Abu Yusuf terkait dengan pengadaan barang-barang publik muncul dalam teori konvensional tentang keuangan publik. Selanjutnya adalah kebijakan Abu Yusuf tentang teori perpajakan. Abu Yusuf telah memberikan prinsip-prinsip yang jelas yang beberapa abad kemudian dikenal dengan Canons of Taxation oleh para ahli ekonomi. Dalam penetapan pajak ini, Abu Yusuf cenderung mendukung negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dibandingkan menarik sewa dari lahan pertanian. Karena menurut Abu Yusuf, cara tersebut lebih adil dan kelihatannya akan menghasilkan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Selanjutnya, kebijakan Abu Yusuf tentang mekanisme harga, di mana fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf ialah saat kelangkaan barang terjadi, maka harga akan cenderung menjadi tinggi, sedangkan saat barang menjadi melimpah, maka harga cenderung turun atau lebih rendah. Jadi bisa dikatakan bahwa pemahaman yang ada pada masa Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas yaitu hanya memperhatikan kurva demand. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi pada zaman Abu Ubaid. Abu Ubaid yang mempunyai nama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Haroh, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Pemikiran Abu Ubaid atas ekonomi terdiri atas filosofi hukum dari sisi ekonomi, di mana apabila kita melihat buku yang dikarangnya yaitu Kitab Al-Amwal, akan terlihat bahwa Abu Ubaid menegaskan kepada keadilan sebagai prinsip utama. Menurut beliau, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial, di mana pada dasarnya Abu Ubaid mempunyai pendekatan yang berimbang terhadap hak individu, hak publik, dan hak negara.
Pemikirannya yang kedua adalah tentang dikotomi Baduy atau Baduy urban, di mana beliau merumuskan 5 hal. Yang pertama yaitu ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan berbagi kewajiban administratif dari semua kaum muslimin, memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka, menggalakkan pendidikan melalui proses belajar mengajar Al-Quran dan Sunnah serta penyebaran keunggulannya, memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud. Dan yang terakhir, memberikan contoh universalisme Islam dengan sholat berjamaah. Pemikiran yang selanjutnya berdasarkan pada fungsi uang, di mana Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran atau standard of exchange value dan media pertukaran, medium of exchange. Sehingga beliau pernah menyatakan adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda tersebut adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu atau infak. Dan kebijakannya atau pemikiran dari Abu Ubaid yang terakhir adalah berkaitan tentang kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid sendiri mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian, di mana beliau mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah seperti Iqta' tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan merupakan insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karenanya, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, jika dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa kepada yang lebih membutuhkan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pemikiran ekonomi Islam menurut para imam mazhab. Imam yang pertama adalah Imam Malik. Imam Malik yang memiliki nama lengkap Malik ibnu Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri dari mazhab Maliki. Beliau juga merupakan guru dari Muhammad bin Idris, pendiri dari mazhab Syafi'i. Pemikiran ekonomi Imam Malik bin Anas. Terkait ekonomi, Imam Malik menerapkan prinsip al-maslahah al-mursalah. Pemikiran ekonominya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penguasa mempunyai tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, seperti halnya juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. 2. Menerapkan prinsip atau asas al-maslahah al-mursalah, di mana dapat diartikan sebagai asas manfaat, dan juga bisa diartikan sebagai kebebasan kegunaan, yakni masyarakat banyak. Selanjutnya adalah Imam Syafi'i yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Mutalibi al-Qurasyi atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i, yang merupakan seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Pemikiran ekonomi dari Imam Syafi'i yang pertama berkaitan tentang akad wakaf uang sebagai jaminan gadai. Bagi Imam Syafi'i yang berkaitan dengan penguasaan kreditur atas barang jaminan terdapat perbedaan pandangan. Penguasaan kreditur atas barang jaminan gadaian tidak termasuk syarat akad gadai. Dalam praktek gadai, jika terjadi satu barang dipergunakan sebagai jaminan atas 2 macam utang, maka barang gadaian tetap hanya menjadi jaminan atas utang yang pertama, tidak termasuk utang yang kedua. Dan pemikiran beliau yang kedua adalah tentang riba. Dalam hal konsep riba, Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Malik yang hanya memperhatikan pertukaran di antara makanan atau mata uang, dan mempunyai pendapat kontradiktif dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali. Pembahasan selanjutnya adalah pemikiran ekonomi dari Imam Hambali. Beliau yang mempunyai nama lengkap Ahmad bin Hambal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam yang lahir di Baghdad, Irak. Pemikiran beliau yang pertama adalah berkaitan dengan jual beli, di mana jual beli menurut beliau adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk ditukarkan dengan yang lain. Makna lainnya adalah pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya, atau mengambil sesuatu dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikan.
berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Rukun jual beli adalah 1. Pihak penjual, 2. Pihak pembeli, 3. Ijab kabul, dan 4. Objek jual beli. Sementara syarat jual beli adalah 1. Akad, 2. sigot, dan yang ketiga objek jual beli. Beliau Imam Hambali mengelompokkan hiyar dalam jual beli menjadi 3. Yang pertama adalah hiyar majelis yang dapat gugur jika terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, penjual dan pembeli telah memutuskan untuk memilih meneruskan jual beli atau membatalkannya. Salah satu atau keduanya sudah meninggal dunia bila keduanya telah meninggalkan tempat akad tersebut. Yang kedua, hiyar syarat, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Engkau boleh hiyar dalam segala barang yang engkau telah beli selama 3 hari 3 malam." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga adalah hiyar aibi, di mana hiyar aibi adalah hak pembeli untuk memilih atau meneruskan jual beli atau membatalkannya ketika diketahui barang yang dibelinya ternyata cacat dan cacat tersebut tidak nampak pada saat berlangsungnya akad. Sementara pendapat beliau tentang bunga bank, di mana beliau memberikan pengertian tentang bunga bank adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi peminjaman uang atau al-qardu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, yang didasarkan pada tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan kepada persentase. Jenis-jenis riba yang pertama yaitu riba qarat dan riba jahiliyah, dan riba fadl serta riba nasiah. Sementara pembahasan yang selanjutnya adalah tentang Imam Hanafi. Imam Hanafi yang mempunyai nama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Marzuban, atau yang lebih dikenal dengan Abu Hanifah, merupakan pendiri dari mazhab fikih Al-Hanafi. Beliau mengemukakan pendapat ekonomi tentang akad salam. Yang pertama, Abu Hanifah mewajibkan adanya jangka waktu penyerahan barang kepada pembeli setelah ia membayar kepada penjualnya. Yang kedua, Abu Hanifah juga mensyaratkan wujud barang saat terjadinya akad. Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat akad salam yang 6, yaitu harga barang yang harus diketahui jenisnya, harus diketahui harga pastinya, menyerahkan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majelis akad, barang dagangan harus ada di tangan pedagang, barang dagangan bisa diestimasi nilainya, bisa dari ukurannya, panjangnya, maupun beratnya. Dan yang terakhir adalah penentuan waktu penyerahan barang. Dengan tujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad salam, maka Abu Hanifah mewajibkan syarat-syarat tersebut. Selanjutnya adalah tentang zakat madu. Abu Hanifah memiliki pemikiran bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi siapa yang memiliki madu dengan mikdar sama dengan mikdar zakat hasil pertanian, yaitu 1/10. Sedangkan untuk nisab, Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada nisab bagi zakat madu sebagaimana zakat hasil pertanian. Jadi sebanyak apapun madu yang dimiliki, zakat yang dikeluarkan tetaplah 1/10. Selanjutnya tentang akad hawalah. Rukun hawalah menurut Abu Hanifah adalah ijab dari muhil, karena hawalah merupakan muamalah dengan muhal alaih dengan mengalihkan kewajiban kepadanya, sehingga hawalah tidak bisa lengkap tanpa adanya ridho dari muhal alaih, karena jika ia tidak ridho, hawalah tidak akan bisa terjadi. Sedangkan diwajibkannya ridho muhal karena hutang yang dihawalahkan adalah haknya. Ia rela dipindah tangankan dari satu orang ke orang lain. Menurut Abu Hanifah, hawalah ada 2 macam, yaitu hawalah mutlaqah, terjadi apabila orang yang berhutang mengalihkan kewajiban membayar hutangnya kepada pihak ketiga, padahal pihak ketiga tidak memiliki hutang kepada orang yang memberi hutang. Dan hawalah yang kedua adalah hawalah muqayyadah, di mana pengertiannya adalah pengalihan piutang dari satu orang ke orang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Muhil dalam jenis hawalah ini adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutang. Mungkin sekian pembahasan tentang pemikiran ekonomi pada masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, ekonom Muslim Abu Yusuf Abu Ubaid.
dan juga para imam mazhab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.